Selamat pagi saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali membaca, merenungkan akan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh beraktivitas kembali. Sebelum melakukan semua itu ya Bapa, kami juga mau mengawalinya dengan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya hanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai dengan 36. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dialah Mesias? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya, bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang, aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Namun di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Mesias datang, mungkinkah Ia akan melakukan lebih banyak tanda mujizat daripada yang telah dilakukan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Lalu kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Karena itu para pemuka Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Apakah ia bermaksud untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, 'Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan menemukan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada'?" Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang merasa sudah tahu, tapi sebenarnya tidak tahu, atau tahu tapi hanya sedikit atau sebagian saja tahunya. Dia bisa mengenai sebuah peristiwa, atau bisa juga mengenai seseorang, atau mengenai pengetahuan. Nah, saudara, lalu jika itu yang ada, maka apa yang akan terjadi? Orang bisa menjadi sombong atau tinggi hati karena merasa sudah menjadi orang yang paling tahu dan benar, sehingga sulit menerima pemikiran dan pendapat orang lain, bahkan menerima kebaikan orang lain, teguran orang lain, karena merasa dirinya sudah tahu. Yang terjadi bisa saja akan mudah terjadi salah mengerti, mudah menghakimi dan menilai sesuatu atau seseorang. Seperti orang-orang Yerusalem yang membicarakan tentang siapa Yesus. Mereka tahu Yesus, tapi mereka tidak mengenal dengan baik siapa Yesus. Yang mereka tahu hanyalah latar belakang Yesus, anak siapa dan dari mana.
Orang-orang ini seringkali juga memiliki anggapan yang sudah dibentuk tentang siapa Yesus. Maka kemudian mereka mempertanyakan banyak hal, tetapi apa yang ada dalam pikiran mereka itu yang harus sesuai dengan jawabannya, yang sesuai dengan pemikiran atau yang didengar mereka saja ketika berjumpa atau melihat Yesus. Itu terlihat dari percakapan yang kita lihat dalam ayat 25 sampai dengan 27. Di situ dibilang tentang, bukankah itu yang mau mereka bunuh? Mungkin sudah tahu bahwa ia adalah Mesias. Tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, tapi kapan Mesias datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Itu yang mereka bicarakan. Juga setelah Yesus berbicara, ada yang masih juga tidak mengerti karena terus asik dengan pemikiran mereka sendiri, sehingga mereka tidak memperhatikan dan mendengarkan dengan baik apa yang Yesus katakan. Dan muncul lagi pertanyaan di akhir tentang apa maksud ia pergi, sehingga mereka bertanya kemana dia pergi, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan dia. Yang mereka kira adalah pergi tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani. Itu yang mereka pikirkan. Nah saudara, sesungguhnya jika mau mengenal Yesus, maka perhatikan dan dengarkanlah dengan baik. Yang paling diperlukan adalah keterbukaan dan rendah hati. Yang artinya, ya memang benar ingin mengenal dia lebih jauh, dengan mendengarkan dan mencoba mengerti dan memahami apa yang dia katakan, apa yang dia jelaskan. Bukan hanya untuk menyamakan apa yang ada di pikiran sendiri dengan apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan. Jika itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal dia yang sebenarnya. Yang ada hanyalah dia yang seperti kita inginkan, atau dia seperti yang kita dengar saja. Dan hal inilah yang akan membuat kita tidak akan pernah juga bisa merasakan baik kemahakuasaan Allah ataupun kebaikan dia dalam hidup kita. Karena itu, dalam mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus, perlu rendah hati. Dan untuk hal itu, pertama diperlukan keterbukaan untuk belajar. Mengenal Yesus dengan rendah hati berarti memiliki keterbukaan untuk memahami siapa dia sebenarnya tanpa prasangka atau pendapat yang sudah terbentuk. Yang kedua, menerima firman-Nya. Mengenal Yesus dengan rendah hati berarti siap menerima ajarannya dan kemudian memaknainya dalam hidup. Yang ketiga, tentang kepatuhan pada kehendak Bapa. Tuhan Yesus hidup dalam ketaatan penuh pada kehendak Bapanya. Karena itu, mengenal Yesus dengan rendah hati berarti bersedia mengikuti teladannya dalam ketaatan pada kehendak Allah. Kemudian yang keempat, kesadaran akan kelemahan diri, keterbatasan diri. Rendah hati juga berarti menyadari akan kelemahan dan keterbatasan diri sendiri. Kita bukan orang yang paling tahu, kita bukan orang yang tahu semuanya, tapi kita juga orang yang terbatas yang perlu belajar. Dan orang yang mengenal Yesus dengan rendah hati dan keterbatasan diri sendiri, bahwa hanya melalui anugerah dan kuasa-Nya kita dapat mengenalnya lebih dalam. Jadi bukan dengan kemampuan kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri, tapi juga karena anugerah-Nya. Tuhan Yesus mengajarkan dan mengajak kita tentang keterbukaan hati dan kesediaan diri untuk menerima ajarannya dengan iman yang rendah hati. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kerendahan hati dan keterbukaan pada firman-Nya, yang kemudian memampukan kita untuk bisa mengalami dan merasakan akan kasih dan kuasa Allah dalam hidup setiap hari,
yang membuat kita pada akhirnya ketika bisa mengalami dan merasakan semua itu, pada akhirnya kita dapat mengucap syukur senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa mau mengajar kami, mau mengingatkan kami. Dan biarlah kami juga boleh terus membuka hati kami, boleh tetap memiliki kerendahan hati dalam kami mau terus belajar mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga dalam perjalanan hidup yang Kau percayakan ini, kami sungguh dapat merasakan akan cinta kasih Tuhan yang sesungguhnya. Kami dapat mengenal Engkau yang penuh dengan kuasa dan kasih. Ya Bapa, kami juga mempercayakan hidup kami hanya di dalam pimpinan-Mu saja, khususnya juga sepanjang hari ini. Dalam perjalanan hidup yang Kau percayakan, kami mau mempercayakannya dalam pimpinan-Mu, sehingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik, karena penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.